Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Halo sahabat Ganjar. Selamat datang di podcast Sabi, Sahabat Bicara, edisi Ramadan. Nah, ini kita akan ngebahas isu-isu seputar Ramadan. Betul. Betul. Apa sih kira-kira isu yang bakalan kita angkat pada hari ini? Tentunya isu yang sangat menarik dan juga sangat relatable nih untuk anak muda dan juga pada generasi muda Islami pada saat ini. Yaitu mencetak generasi Islami. Nah, ini kita juga datang narasumber-narasumber yang seru banget. Betul. Yaitu ada narasumber samping kita nih. Ada narasumber sudah terlihat, mungkin terlihat nih. akan saya perkenalkan secara singkat. Boleh. Nanti kita langsung berbincang-bincang langsung dengan narasumber ya. Betul. Jadi narasumber kita yang pertama ada namanya Kiai Haji Hayatul Maki yang biasa disapa dengan Gus Hayat. Ya. Gus Hayat adalah pengasuh dari Ponpes Alif Ba, Ba dan juga mantan anggota DPR dari Jawa Tengah. Siap. Mungkin kita langsung say hi dulu ya kepada Gus Hayat. Halo Gus Hayat, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik ya, Gus baik. ya. Siap ya untuk podcast hari ini ya? Harus selalu Harus siap. selalu siap. Ya. Walaupun generasi dari Orde Baru terlahir, tetapi harus mengikuti yang milenial dong. Betul. Semangat muda. Emang masih muda, Bu. Yang masih Masih muda. Muda. Soal forever yang tadi kita bahas. Forever young, boy to be. Wah, harus seperti itu. Setuju. Iya. Untuk langsung kita ke narasumber yang kedua ya. Untuk narasumber yang kedua kita memiliki Habib Syarif Razi. Habib Syarif Razi adalah alumni dari University of Syria jurusan Bahasa Arab dan sekarang aktif menjadi pengajar Bahasa Arab. Kita say hi dulu nih untuk Habib Syarif Razi. Halo Habib. Halo. Bagaimana kabarnya Habib? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Seger Selamat datang. ketemu milenial nih. Benar, Seger. semangat. Seger banget. Meskipun puasa semangat terus 100%. Semangat harus Iya. 100%. Kita terinspirasi banget melihat Habib Iya. Razi dan juga Gus Hayat pada hari Iya. ini. Jadi Betul. terpompa semangatnya ya. Terpompa. Harus. Harus. Jangan lemot ya. Ya. Milenial. Betul. Betul. Iya. Oke, dan karena kali ini kita membahas tentang mencetak mencetak generasi Islami. Sebelum kita mulai, kita pengen tahu banget nih sebenarnya pandangan dari Gus Hayat sendiri dan Iya. juga dari Habib Razi. Iya. Apa sih pandangan Gus Hayat dan Habib Razi terhadap generasi milenial Islami saat ini? Kan dengan adanya globalisasi Iya. dan Iya. juga Betul. Ya. cepatnya arus Iya, perkembangan iya. teknologi. Iya. Itu bagaimana pandangan mungkin dari Gus Hayat sendiri? Gini ya, membangun tentang anak hingga kemudian sampai masa tua itu harus mulai dari kandungan. Tentunya dari kandungan ibunya. Betul. Karena apa? Yang disebut manusia itu adalah setelah ditiupkan ruh dari Allah pada saat umur 120 hari. Iya. Kapan itu? Bahkan di situ ada sebuah MOU. MOU antara Allah dengan ruh yang akan menempel kepada raga ini. Sampai ditanya bahwa besok kamu akan saya lahir ke alam yang nyata, alam semesta ini, dan kamu harus berbuat bla 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 yang baik-baik tentunya, tapi jangan khawatir, kamu besok akan saya dampingi malaikat satu. Siapa malaikat satu itu? Ibu kita. Makanya kita harus selalu berbakti kepada ibu kita. Justru mendidik anak itu ya, itu justru mulai dari kandungan. Makanya saya sarankan ya buat para pengantin muda yang mungkin istrinya lagi hamil gitu ya, mungkin bisa dengan cara sering diajak untuk mendengarkan pengajian-pengajian. Tentunya pengajian yang bukan hanya bersumber dari YouTube ya. Iya. Karena saat ini kan banyak nih dari Google, dari YouTube, dari media-media yang belum tentu pas ya ajaran-ajarannya itu. Bahkan justru nanti akan membawa mereka adalah pada ajaran-ajaran yang kurang baik gitu ya. Yang kurang baik. Padahal ajaran dari Rasulullah itu kan yang rahmatan lil alamin tentunya ya. Rahmatan lil alamin itu tidak pernah yang namanya lapuk pada zaman. Zaman apapun sangat luar biasa. Maka saya kebetulan punya sampel saja ya. Dulu saya punya anak itu saat masih dalam kandungan ibunya. Sering aku dengerin murotal. Murotal. Ya.
Maka apa? Anak saya itu alhamdulillah dari kelima-limanya ya, yang satu alhamdulillah jadi dokter, Alhamdulillah. lulusan terbaik. Iya benar. Wah. Iya, lulusan terbaik, alhamdulillah. Ya karena serius dari kecil itu udah kita didik ya, dari kandungan ibunya. Terus kemudian yang kedua dari kecil udah minta ke pondok pesantren, terus sampai anak saya 5 ya untuk ke pesantren terus. Ya alhamdulillah saat ini ya tidak ada lah insya Allah yang apa namanya menjadi Islam yang saat ini disebut oleh pemerintah barangkali disebut radikal, Iya. intoleran, dan teroris ya. Itu yang menjadikan khawatir. Karena apa sih? Saya terlahir ini nggak ketemu dengan perjuangan loh ya. Nggak ada kita perjuangan. Coba milenial. Udah enak kita lahir Udah semua enak ada. lahir, semua ada. Udah nyaman. Coba nyaman kan, apalagi generasi Z, generasi milenial kan. Serba mudah. Serba mudah. Kami juga Orde Baru kan terlahir ya ketika itu tahun 68 kan. Ini artinya bahwa semua telah tersedia, nggak ngalamin yang namanya perjuangan, ketemu dengan peristiwa G30 SPKI, apa perjuangan, nggak ada. Ini kakek nenek kita yang berjuang. Ya. Lah, artinya kan tinggal mengisi nih perjuangan-perjuangan. Jangan kemudian Islam itu menurut saya belajar agama Islam justru untuk merusak bangsa dan negara. Nggak baik. Ayo kita bangun bangsa dan negara ini sesuai dengan tuntunan ajaran dari Rasulullah SAW. Tentunya yang memakai platform juklak juknis dari Al-Quran dan hadis. Gimana tuh juklak juknisnya? Nah ya, juklak juknisnya dari Al-Quran nih, harus belajar. Ya sekarang kan ada orang hanya belajar menghafal Al-Quran gitu ya, tetapi tidak paham. Pengimplementasiannya. Implementasinya nggak paham, karena yang disebut ya, ilmu tanpa amal, itu bagaikan pohon tak berbuah. Iya. Nah, Ya, amal tanpa ilmu seperti orang berjalan tanpa arah. Bingung nggak sih coba? Iya. Bingung kan? Lah makanya kita mendidik anak harus pakai ilmu. Semua kita pondasi kita anak kecil, kalau yang beragama Islam memang harus dididik menjadi seorang Islam yang sejati. Artinya tahu. Gampang kok kepingin tahu Islam. Jangan belajar tentang bagaimanakah tauhid dulu. Ya. Belajar tentang bagaimanakah tentang bab suci, bersuci. Bersuci ini penting, ya nggak Bib? Iya, fikih. Iya, fikih itu penting. Contoh, kita mengenal tentang bab jenis air, sifat-sifat air. Kalau sudah mengenal nanti meningkat menjadi bagaimana cara berwudu yang baik. Setelah bisa berwudu yang baik, tentunya bagaimanakah sholat yang baik. Ini kebutuhan primer. Ya. Kebutuhan sekunder, sholat sunnah, puasa sunnah, dan lain sebagainya. Kalau bulan puasa Ramadan ini kan kita wajib gitu ya. Iya. Tapi paling tidak ini kebutuhan primer terpenuhi dulu. Iya. Kalau tidak memahami tentang jenis air, sifat air, wudhunya nggak sah. Iya. Kalau wudhunya nggak sah, berarti sholatnya nggak sah. juga. Ya nggak? Betul. Toharoh ini penting. Iya. Bab toharoh, bab bersuci ini penting. Maka anak-anak kita milenial ya harus paham itu semuanya. Jangan nggak paham. Boleh main gadget, boleh. Iya. Main game, boleh. Main Mobile Legend, boleh. Tetapi jangan lupa, bagi orang Islam harus belajar tentang bab toharoh. Itu harapan kami. Agar ke depan adalah menjadi generasi Z, generasi milenial yang betul-betul suci. Hanya berjuang, terus memajukan bangsa dan negara kita itu. Seperti itu, bro. Saya langsung terinspirasi dan saya mikir-mikir, Nah, apakah saya sudah melakukan yang terbaik ya? Betul. Jadi banyak belajar. Terima Gitu kasih ya. Gus Sayat atas Iya. masukannya. Betul, Bang. iya. Tadi kan saya tanya tentang pendapatnya terhadap generasi milenial saat ini. Iya. Nah, dengan Habib Razi juga yang backgroundnya sudah kuliah di luar negeri, pastinya memiliki exposure internasional begitu, menemui banyak milenial dari kultur yang berbeda juga. Nilai. Bagaimana sih menurut Habib Razi sendiri di Indonesia atau yang di luar, dan bagaimana seharusnya kita bisa mengadaptasi untuk menjadi generasi Islam yang baik? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebenarnya Indonesia itu bisa dikatakan salah satu negara Islam terbesar di dunia, dan alhamdulillah kita masih menjadi, meskipun ya itu pembahasan lain, kita masih menjadi kiblatnya negara bertoleransi. Iya. Masih menjadi kiblatnya, ya kan? Banyak gitu yang kita dapati di berita-berita, misalnya Liga Dunia Arab Islam pernah ke Indonesia, minta diajarkan toleransi sama kita. Bahkan yang terakhir kemarin
kasus Afghanistan. Iya, Ya. Taliban. Taliban. Iya. Dia minta Indonesia menjadi moderator untuk mediasi Proses. misproses dengan keadaan yang terjadi di Taliban. Justru Indonesia dalam posisi seperti ini menjadi kiblat dunia dalam Islam yang moderat. Cuman sangat disayangkan beberapa tahun ke belakang dan sekarang masih ada benih-benih yang tadi seperti kita singgung tentang intoleran segala macam masih ada. Alhamdulillah sejauh ini masih istilahnya masih bisa terhandle. Terkait apa yang tadi dipertanyakan tentang generasi milenial ke depan, di momen yang pas ini, momen Ramadan tentang generasi milenial yang Islami kan ya, apa yang disampaikan oleh Gus Hayat itu pakem, pondasi awal dari masa kandungan terus sampai melahirkan, terus cara pendidikan di dalam rumah, keilmuan itu memang harus dimiliki oleh setiap keluarga di rumah ya. Mungkin saya akan menambahkan di sini tantangan ke depan itu lebih berat dibanding generasi saya. Kalau saya generasi tengah-tengah, kalau Gus Hayat generasi yang Manula. Generasi X. bukan Q. generasi Q ya. Generasi Q. Iya. Ya. Di zaman Orba, saya di zaman Krismon. 9899. 9899. Ya. Saat itu informasi susah. Kita mau belajar segala macam harus ke perpus. Iya. Dulu tahu nggak nih, nyambung nih. Dulu pada zaman aku ya, kepingin komunikasi misalnya dengan Mbak Azan nih, dengan Mas Imam nih, di Jakarta, aku di kampung. Itu harus puasa 41 hari. Waduh. Ada zikir-zikir tertentu namanya itu telepati. Telepati. Baru saya diem begini, baru kita bisa bicara, connecting. Saat ini, aku, lu semuanya, bangsa Indonesia, hanya modal paket 10.000 bro. Betul. Zoom, WhatsApp, video Oh, call. ketemu face to face. Iya. Nggak pakai telepati, nggak pakai puasa 40 hari. Nggak pakai puasa Kuota 41 hari. Malah kadang nggak pakai kuota, wifi gratisan. Wifi gratis. Iya. Numpang apa namanya? Kalau numpang apa namanya? Nebeng Nebeng. wifi. Iya. Hotspot. Bukan yang punya HP lu gitu, apa namanya? Iya, Tethering. Tethering. Iya, di tethering. Malah sekarang Iya, tanpa ya. modal kadang Iya, ya. modal. Saya maksudnya tanpa modal juga. Iya. Bukan tethering ya. Jadi ini luar biasa, tetapi ya tetap aja kita kembali. Betul. Ya, yang seperti itu, yang segala-galanya sama Allah sudah dipermudah. Iya. Jangan kemudian mempermudah sebuah masalah agama. Betul. Iya. Maka kaum milenial ini harapan kami ya Bib ya, Iya. tentunya harus betul sungguh-sungguh, terutama orang tua tuh. Iya. Orang tua, apalagi orang tua yang semuanya serba sibuk kan, Iya. yang bapaknya menjadi seorang pejabat, ibunya seorang aktivis dan sebagainya. Ini kan ya coba anaknya akhirnya dirawat sama pembantu kan. Jangan hanya pembantu saja, jangan sama babysitter aja, tetapi panggilkan guru ngaji agar memahami ini, ya nggak? Iya. Ya nggak Bib, coba Bib. Itu dia tadi saya mau menambahkan. Tantangan ke depan ini secara teknologi yang kita depan mata ini sangat berat gitu. Sangat berat. Zaman kita dulu masih bisa istilahnya terpantau lah, terstruktur ya kan segala macam. Kalau sekarang era transformasi ini benar-benar kebuka gitu loh. Kita bisa dapati di dalam rumah keluarga kita, adik, kakak, masing-masing udah sibuk dengan handphonenya. Masing-masing. Apakah kita bisa tahu mengontrol di situ dia buka apa sih? Apa kalau main game, Mobile Legend atau yang lain. TikTok atau yang lain? Atau dia belajar tentang radikalisme? Betul. Iya. Itu yang Ini yang bahaya gitu loh. Iya. Jadi tantangan kita di setiap keluarga itu kita harus mengetahui. Berarti peran serta orang tua untuk mengawasi HP Betul. itu penting ya Bib Yang ya. dengan bilang tadi, pendidikan di dalam rumah, gitu loh. Pendidikan basic pondasi yang harus ditanamkan kepada anak yang dia ini hidup di generasi milenial sekarang yang semua serba Terbuka. non batas. Iya. batas, betul. Ya kan? Radikalisme, kita melihat sebelumnya kejadian. Itu muncul dari mana sih radikalisme? Dari internet. Internet, media sosial. Propaganda dari internet. Iya. Iya. Mereka nggak peduli. Target mereka pokoknya meruntuhkan negara. Betul. Gitu loh.
mereka ini yang bahaya. Betul. Kita Bhinneka Tunggal Ika udah indah. Udah indah banget. Iya. Udah jadi kiblat toleransi juga. Bhinneka Iya. Tunggal Ika versi Arabnya rahmatan lil alamin. Betul. Iya, karena dasar Uni- kita juga Unity in diversity. United in diversity. Rahmatan lil alamin. Iya. Universal. Universal. Gitu loh. Udah indah kita. Dengan Pancasilanya udah indah. ya Pancasila juga isi Iya. dalam Al-Qur'an. Iya. Iya. Apa mesti kalau dalam Pancasila satu ketuhanan Ada yang yang Maha Maha Esa mau Iya. diganti satu qul huwallahu Ahad. ahad gitu ya Iya. nggak enak banget ya. Iya. Nggak enak banget. Jadi Sebenarnya sampai- itu udah tauhid sih. Iya. Betul. Udah tauhid. Jadi kita nggak masalah. Negara kita itu nggak ada masalah. Iya. Cuman yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita hati-hati, yaitu dia. Era teknologi ini loh, gimana cara kita bisa mengkontrol. Mm-mm. Betul. Ya kan, transnasional itu mereka nggak cuma sekedar masuk lewat seminar, lewat training, Atau face to face face to pertemuan face. seperti ini. Enggak, justru dari media sosial, dari online Yang mereka udah lebih paling dekat cepat. ya. HP. Gadis London 2 orang yang kemarin, Oh iya, mereka menyerahkan dirinya Mm-mm. untuk bergabung menjadi ISIS dengan cara apa? Interview lewat Facebook. Ya, cara penanggulangannya yang tadi Gus Hayat bilang, pendidikan yang pertama, Betul. keilmuan. Cari guru yang benar, Sanatnya ya, Bib ya. sanatnya yang benar, Setuju, setuju. guru yang benar. sanat yang Iya. benar. Sanatnya kemana ini? Pokoknya gini, kalau saya kemarin kan baru nih ketemu dengan ex Napiter. Mm. Apa sih sebenarnya gitu ya yang bisa menyebabkan Anda itu menjadi teroris gitu loh. Maka kemarin tip-tipnya dikasihkan sama aku gitu ya. Mm-mm. Intinya begini, kalau ada kajian atau pengajian nggak mau ya, ngomong pengajian mereka nggak mau. Ya. Kajian. Nah, kalau kajian itu Kajian. ya perlu kita hati-hati ya. Mm-mm. Kalau pengajian itu biasanya masih enak ya. Masih Mm. enak. Nah, kalau kajian bahasa kajian kan baru nih. Iya. Belum lama kan? Kajian. Zaman aku nggak ada kajian ilmiah. Ilmiah. Iya, benar. Iya kan? Belakangan Kajian ini memang ilmiah. sangat marak. sangat Iya. marah kajian biar namanya biar wow dulu. Hmm. Ya, nah ini kalau sudah mengarah kepada kebencian terhadap Iya. pemerintah, ya harus segera keluarlah dari itu. Iya. Betul. Karena pasti nggak benar. Iya. Aku yakin nggak benar. Iya, betul. Tapi Karena- kalau membahas masalah agama ikut nggak apa-apa. Tapi Iya. kalau udah mengarah kepada kebencian terhadap pemerintah, Udah nggak mundurlah Mm-mm. buat generasi milenial, mundur, ya nggak? Iya. betul, Kalau udah setuju. kayak gitu. Karena agama sebetulnya nggak mengajarkan kebencian, Ini- malah mengajarkan cinta. Usul boleh nggak Mas Imam sama Mas Boleh, Oya? boleh. nggak, Mas? sangat. Kalau diadakan nih sahabat Ganjar nih, Mm. andekan nih aku usul adalah dalam bulan suci Ramadan ini misalnya diajakan tiap berapa hari sekali atau bahkan tiap hari Mm. ada semacam podcast yang seperti ini Mm. yang intinya dalam menyemarakkan bulan suci Bulan Ramadan. suci Betul. Ramadan. Betul, Iya. betul. Dan juga memberikan Menyemarakan- ilmu baru. Menyemarakkan bulan suci Ramadan itu bukan karena hanya jual-jual kue loh ya. Ya, ya. Betul, Oh, ya, terutama kan kayak gitu. Ngabuburit apa? Saya banyak nih di kampung pun sekarang ngabuburit sambil minum, gila nggak sih? Waduh, Loh, itu sudah. serius. Ini ada serius. Iya, Nah, fenomena. makanya itu. Makanya ngabuburit ini ya harus diawasi juga oleh orang tua kita. Ngapain ngabuburit kok nongkrong-nongkrong di sana? Padahal kalau kau pengen tahu nih ya, antara waktu asar sampai maghrib, ini doa kita semuanya akan terkabul loh ya. Daripada nongkrong-nongkrong nggak jelas sambil menunggu azan maghrib gitu ya. Mendingan ya baca Quran lah ya. Catatan berarti buat audiens, ya Gus Iya. ya. Sahabat Udah, Ganjar. sahabat Ganjar semua yang menonton, nanti bulan Iya. Ramadan, ingat kata Gus Hayat, Iya. dari asar sampai maghrib, Antara, doa-doanya Iya. itu mustajabah ya. Mustajabah. Mustajabah. Jadi Iya. daripada nongkrong yang tidak bermanfaat, lebih baik kita berdoa, panjatkan doa-doa keinginan kita. Betul, Iya, karena pada saat memanfaatkan antara asar sampai maghrib nih Mas Imam ya. Ini malaikat itu pergantian shift. Iya. Yang shift siang untuk digantikan shift malam. Artinya dua kelompok malaikat yang bertugas ini lagi ngumpul. Lah ini maka catatan terakhir. Mohon maaf, saya minta ekonominya lebih maju, lebih enak. Saya kepingin anaknya yang nakal jadi baik. Iya. Saya kepingin, pokoknya berdoa. Catatan terakhir maka memohon misalnya Azam minta cowok nih yang ganteng nih, yang Minta jodoh. jodoh, Jodoh. yang ganteng, Soleh. yang soleh, yang kaya, yang
cinta banget gitu Iya, ya. Yang nggak bucin. poligami. Yang nggak poligami. Saya sangat setuju. Nah ya, misalnya seperti itu nih ya. Iya. Lagi doa kayak gitu, maka catatan malaikat yang menunggu siang Mm-mm. itu akan mencatat itu. Dan malaikat yang pertama, catatan pertama pada buku, lembaran pertama malaikat yang menunggu malam juga akan tercatat itu. Maka malaikat siang menyampaikan ke Allah juga memohon yang tadi disampaikan itu tadi. Iya. Malaikat yang pertama juga besok akan melaporkan itu. Gila nggak sih? Daripada nongkrong nggak jelas, ngabuburit nongkrong di, mohon maaf ya, tempat-tempat wisata kayak apa ya sama teman-teman, Yang nggak bermanfaat. gaul-gaul gitu ya. Mungkin nanti ya. Ini Bukan- Tahu nggak gaul itu apa? Apa tuh? Ya buat Gus. anak milenial Iya, apa tuh? Apa tuh Gus? yang suka ngaji. Betul. Anak gaul harus suka ngaji. Betul. Setuju. Iya, anak gaul nggak suka kalau misalnya nggak ngaji milenial bro. Tapi ternyata dia nggak bisa baca Quran, ngakunya agamanya Islam, tapi nggak bisa baca Quran. Iya. Ditanya rukun Islam berapa nggak paham, rukun iman berapa nggak paham. Itu namanya bukan milenial bro. Iya. Milenial keren harus Ngaji. ngaji. Karena sejatinya yang gaul itu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga bagi nusa dan bangsa, Betul. bagi orang lain juga. Iya, khairun nas Khairun nas anfa'uhum anfa'uhum linnas. Sebagus-bagus manusia Yang adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Waduh, Iya, siap. Siap gerak. ya. Siap gerak ini emang Saya kita sebagai milenial harus memanfaatkan mode apa ya? Ramadan ini gitu benar ya, untuk semaksimal mungkin. Iya. maksimal mungkin untuk ya doa-doa kita buat masa depan mau S1, S2, Dua. ya kan sekarang lagi teman-teman lagi nunggu apa ya? Kuliahnya Kuliah nih, pengumuman kuliah. SBMPTN dan Pengumuman lain-lain. SBMPTN. Berdoalah. Berdoalah nih. Iya, Seperti saran dari Iya. Gus Raffi dan juga. Betul betul. Iya. Iya. Di bulan baik, ya kan, bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Iya. Ada lagi tambahan yang bukan milenial nih. Apa nih? Untuk yang sudah berumur, ya lebih baik dalam bulan suci Ramadan bacalah istighfar 1000 kali. Bacalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 1 kali. Bacalah sholawat 1000 kali. Salawat 1000 kali. Ya, Sallallahu ala Muhammad, gitu aja. Sholawat baku. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Insya Allah nanti semoga karena bulan penuh magfirah. Ya. Ya. Bulan penuh magfirah di situ. Bulan apa semua dilipat gandakan. Yang nggak suka sodakoh. Tentunya kan kayak gitu ya. Betul. Ya iya, besok makanya enak. Orang miskin itu enak kalau bulan Ramadan. Doanya banyak di. Bukan. Yang biasanya makan mungkin ya. Oh iya. Kayak gitu. Karena sekarang dermawan kan banyak. nih. Betul. Iya, betul. Iya. Bulannya pas. Iya, Bulan kita makanya. bersedekah. Momen orang bersedekah. Dilipat Ya. ganda. Makanya orang yang berlebih, Mm-mm. ayo giatkan sedekah Betul. semuanya. Teman-teman, Untuk berbagi. Iya. bersedekah Iya dong semuanya. dalam bulan Ramadan. Nah, itu ya semuanya yang di studio Semua. cengenges semua, jangan cuma Penonton, cengenges aja. audiens, Yang di studio yang nih. di studio Iya. juga Yang sahabat studio Ganda. yang beragama Islam, yang di Iya. studio harus terawih. harus terawih. Betul. Jangan Iya. terawih nomor 1 ya Gus ya. Ya, si Brew itu harus terawih. Bagiannya Iya. yang mana nih? Iya. Langsung absen sebut nama nggak apa-apa. Ya, member itu adalah tim kita nih, tim Iya. produksi ya. Lagi Iya, nonton kayaknya, itu. Bang. Yang Jadi nanti nonton bikin di sini terawihnya. bersama. Nggak usah bahas masalah 8 rakaat kayak mau 20 rakaat. Betul. Yang Nggak penting usah terawih. dibahas. Yang penting terawih. Terawih. Iya. Yang penting puasa, Ramadan dan terawih. Jangan cuma terawih tapi nggak puasa. Sama aja ya Gus Betul, ya. sama aja, iya. Ya puasa, ya terawih gitu ya. Betul. Iya, jangan kayak orang-orang yang nggak puasa gitu nggak enak banget ya. Betul. Saya kira itu ya Ya. Iya. harus semangat nih Semangat. Ramadan. Jangan lebih Semangat banget. mentang-mentang puasa tidur mulu gitu ya. Kok nggak produktif ya Gus Oh ya? iya harus tetap. Nah, betul sekali. Tidur bangun udah maghrib. Udah kayak maghrib. gitu. Hmm. Itu biasa. Kita Enak hindari banget lah ya ya. seperti Hindari, itu. kayak gitu. Ini dari Iya, Kemam ada pertanyaan? Aku sendiri nih kan sebagai generasi milenial nih tadi dikasih Iya. tahu kalau apa ya istilahnya pembentukan diri generasi yang Islamik itu dari kandungan, dari keluarga, tapi Iya. kadang juga dari pribadi anak-anak muda itu menganggap agama itu tidak tidak menjadi pedoman dalam berkarakter dalam hidupnya dia. Bagaimana nih menurut Habib dan Gus sendiri untuk biar anak-anak muda tahu nih bahwa agama Islam sendiri ini kalau kita pelajari ini bisa menjadi istilahnya pedoman buat kita melangkah nih menuju karakter yang baik gitu. Ayo Bib. Ya, justru Mm-mm. agama itu adalah sistem Tuhan, sistem Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kesinambungan ya, keberaturan pada diri manusia.
berarti manusia berkarakter, Hmm. ya kan? Betul. Semua tatanan dalam kehidupan sehari-hari itu ada. Dari doa pengen masuk ke kamar mandi aja Ada. Ya. Keluar juga ada. Semua keluar ada. juga mau Diatur tidur, semuanya. ya kan? Bismika Allahumma Ma'ahya wa wa bismika. amut wa bismika amut. Itu ada semua dalam agama. Yang enak juga ada, Bib. Yang enak ada juga. Mau cium istrinya harus Iya. doa Itu dong, juga Bib. dapat pahala ya, Gus? Iya. Oh iya Iya. dong, wajib dong. Saya bisa katakan tanpa satu hal pun kehidupan kita sehari-hari yang di sana pasti ada aturan agama. Kadang begini mungkin ya, Ya kan? anak-anak milenial ya, mohon maaf ya, Bib. Kadang-kadang suka menganggap bahwa ngapain sih aku butuh Tuhan gitu. Ya, Dikesampingkan. Wong Google aja udah bisa menjawab Itu dia. masalahku kok. itu dia. Iya kan, kadang-kadang Iya, googling aja. Problema gitu. utama Iya. sih Iya. sebenarnya Iya. masa kini. Problem, Iya. misalnya nih masa belajar nih ya, aku belajar, susah banget. Apa sih biar enak panduan-panduan untuk Ya. biar belajar itu ya? Nggak perlu Tuhan kan, menurut Iya. mereka. Misalnya ada yang punya anggapan itu, Iya. googling aja. Lah mungkin kan seperti itu menganggap bahwa Tuhan nggak ada, nggak Iya. perlu seperti itu. Iya. Semua info dia udah dapat, Ya, tetapi ya kan? itu kan saat umur milenial, itu usia. Lah makanya justru tadi saya awal mengatakan, mendidik agama itu dimulai dari kandungan ibunya umur 4 bulan. Sampai terlahir, sampai menjadi anak-anak, sampai menjadi remaja. Untuk mengenal Tuhan, untuk curhat. Iya. Curhat yang betul-betul curhat itu kan dari hati, heart to heart. Dari hati. Iya. Betul. Manusia itu kan terbentuk menjadi dua nih, jiwa dan raga. Lah, roh kita nggak pernah akan mati. Tetapi raga kita akan mati, body kita akan Iya. mati. Iya. Tetapi roh tidak pernah akan mati. Bagaimana membangkitkan ini? Ini udah tasawuf nih. Ini udah tinggi nih. Iya. Ya. Jadi ketemu antara aku dan aku. Artinya antara ragaku dengan rohku. Iya. Lah ini butuh proses panjang. Proses. Nah artinya orang kadang-kadang mungkin nggak mana Tuhan buktikan gitu ya. Ya nggak bisa buktikan, tapi suatu ketika nanti akan ketemu. Iya. Bisa saya buktikan saat ini, Iya. ya mungkin nggak mengakui. Ini misalnya nih, aku tabok nih kayak gini, Habib nih, sakit kan? Iya. Tunjukkan sakitmu, mana? Di sini. Sakitmu, sakit seperti apa? Nggak bisa, ya, Nggak ada kan? nggak bisa digambarin. Susah. Cuman saya merasakan, ya kan? Cuma- Iya. Habib yang Iya. rasain. Nah, itu Iya. kaum milenial harus paham. Iya. Iya, betul, betul. Seperti Jadi Tuhan udara yang itu kita pengen- hirup. Betul, darah. Udara. Tuhan itu penting gitu ya. Penting. Ditabok tadi nggak terasa. Terasa iung. Mana iungnya? Iya. Sakitnya mana? Nggak bisa Tunjukkan. dibuktikan. Nggak bisa. Iya. Itulah Tuhan. Tuhan. Tapi merasakan bahwa Tuhan itu Iya. dibutuhkan oleh kita. Betul, betul. Kita betul-betul butuh dekapan dari Tuhan. Betul. Seperti Setuju, itu. Iya. setuju. Jadi, Begitu loh Mas, Mas Imam ya. iya. Iya, saya setuju. Saya mau menambahkan lagi, Mas. Ini lebih ke metode aja sebenarnya ya. Jadi generasi milenial yang sekarang istilahnya paling mendominan ya. Mereka lebih skeptis dan autis gara-gara teknologi. Betul. Udah sibuk dengan alamnya masing-masing, dengan handphonenya, dengan laptopnya. Akhirnya mereka skeptis dengan lingkungan sekitar. Sibuk dengan alamnya. Padahal kalau kita porsikan sesuai dengan kebutuhan di handphone atau gadget atau laptop segala macam, di sisi lain kita ada ruh. Ya. Ini jadi ketasawuf lagi nih. Betul. Ya butuh asupan gizi. Sama. Biar dapat ilmu Di- juga kita. Iya. Hmm. Komponen kita kan jasad dan ruh. Betul. Teknologi ini sudah cukup di jasad. Hmm. Tapi kalau kebanyakan di teknologi, roh kita pincang. Itu yang tadi Mas Imam bilang. Perlunya apa sih gitu loh agama? Betul. Secara teori, secara fisik, mungkin dia bisa lebih jago. Mau Iya. cari Mm-mm. referensi apa aja ada Ada. sekarang, Iya. ya kan? Tapi kalau secara rasa, secara roh, itu kembali ke individu Betul, masing-masing. betul. Karena menurut roh nih bahasa nih. Mm. Menurut roh, kematian adalah awal hidupku. Itu roh bilang. Itu roh. Capek roh. Betul. Dulu enak di Lohil Mahfud sana. Iya. Begitu masuk ke raga kita terlahir. Butuh nasi padang, butuh sate, Betul. butuh mobil, butuh sepeda motor, butuh iPhone, butuh handphone. Segala keperluan Ya. manusiawi. Iya nggak? Iya. Mbak Azza, telinganya harus digentreng-gentreng seperti itu. Betul. Ya nggak? Capek roh kita. Iya. Maka menurut roh adalah kematian adalah awal Awal hidup. kehidupan. Betul, betul. Ya, Ya. makanya ayo, mumpung bulan Ramadan kita Ya. mengawali nih. Momen Oh, untuk Momen mengasah. untuk mengawali berbuat baik. Karena mungkin kalau pendidikan dan juga selama kepuasan
otak atau misalnya manusiawi di internet semua ada. Iya. Tapi kedamaian hati tidak Kedamaian bisa dicari di sendiri. internet. Makanya aku bilang itu lebih ke metode Setuju. pribadi kita, Betul. ya kan. Untuk ruh, apa istilah untuk penggizian Biar ruh ini, damai. biar damai. Ya kemana? Ya silakan baca doa-doa, Bersandar. berguru, ngaji. Ngaji. Iya. Nanti di situ akan merasakan balance, tidak ada pincang lagi. Iya kan sekarang tuh kata-kata work life balance itu sangat familiar. Iya. Sekarang juga berdoa dan hidup yang balance juga harus diimplementasikan Jadi kepada life balance. life gitu. balance. Life Nggak Ruhnya keblinger. di-balance. Iya. Betul. Iya. Setuju. Jadi ruhnya balance juga nih, gizi-gizinya dari kita, damainya dengan Itu apa ya, dapat. belajar dengan belajar ngaji, Iya. fokus untuk istilahnya istilah agama di bulan suci Ramadan ini, terus juga ya badannya kita ya makan makanan yang sehat. Iya. Ya, bukan hanya ngaji saja sih. Belajar tentang ilmu umum juga itu tafakuh fiddin. Betul. Betul. Jadi belajar tentang ilmu agama itu menurut Imam Syafi'i itu dibagi menjadi dua. Jadi dua. Ya, yang pertama adalah tafakuh fiddin, ya. Belajar tentang ilmu agama. Agama. Ya. Yang pertama adalah salafiyah. Murni belajar tentang ilmu agama. Yang kedua adalah khulafiyah. Khulafiyah. Belajar tentang ilmu agama dan ilmu umum. Ya. Nah, kalau di pondok pesantren yang tradisional, ini adalah salafiyah. Belajar tentang ilmu fikih, mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, ijma dan qiyas, Tradisional. pendapat para ulama-ulama dan lain sebagainya. Ini tradisional. Tetapi saat ini di dunia pondok pesantren, banyak pondok pesantren yang sudah modern. Itu dia halafiyah. Halafiyah. Itu Jadi khulafiyah. seimbang Iya. juga. Iya. Seimbang. Modern. Ya, modern. Jadi Zaman sekarang. halafiyah. makanya apa yang disebut di sini tafakuh fiddin nih? Antara salafiyah dan khulafiyah. Nah, ini harus ada perbedaan. Sama-sama tafakuh fiddin. Selama belajar tentang agama. Khulafiyah di sini ada arsitektur, ahli ekonomi, ahli hukum, ahli kriminologi, dokter, Hubungan internasional. hubungan internasional. Iya, hablum minanas ya. Belum. Iya, itu internasional hablum minanas dong. Betul. Iya. Iya, ya enggak. Makanya saya selalu kalau telepon kayak begini. Kalau di foto saya selalu kayak gini. Gini. Iya. Kenapa tuh Gus? Komunikasi intens. Komunikasi. Ya. Bikin jaringan yang kuat. Siap. Ini nih. Antara yang ini kan hebat nih, presiden, ini rakyat. Rakyat. Ya, ini carut-marut nih. Carut-marut yang tengah nih. Iya. Ya, makanya hubungan yang baik untuk membangun sebuah bangsa dan negara ini, rakyat kecil ini harus menghormati seorang pimpinan, presiden. Presiden pun harus berani berkorban dong untuk rakyatnya, biar rakyatnya makmur, ya enggak? Ya, kalau kata Pak Ganjar kan rakyatku Tuhanku, kata Pak Ganjar. Gitu ya? Iya. Kalau Pak Ganjar udah pastilah. Iya. Saya dulu menemani waktu jadi anggota DPR di provinsi, 5 Iya. tahun aku bareng. 5 tahun. 5 tahun aku bareng. Aku tahu banget kenapa aku suka dengan Pak Ganjar ya. Ya, di antaranya adalah beliau pernah mau saya ajak nakal-nakal gitu ya. Nggak pernah mau. Waduh. Artinya apa? Tentang anggaran loh, serius. Iya. Nggak ada. Pokoknya anggaran harus tersalurkan oleh masyarakat. Nggak ada talang yang bocor-bocor, itu nggak ada. Itu Pak Ganjar. Dan masyarakat semakin pintar dan tahu. Bisa menilai sendiri. Iya dong. Iya. Ini generasi Generasi sekarang milenial dengan teknologi. Pak teknologinya. Ganjar semuanya up di Instagram dan lain-lain. Oh iya. Tadi kan Gus Hayat 5 tahun nih bersama Pak Ganjar. Kita kan bahas generasi. Ya, yang pertama Generasi dulu sama Islam. gubernur yang lama ya. Lama. 2 periode. 2 periode. Ya, terus males sih, udah selesai ingin Udah capek. ingin kembali ke pondok pesantren. Pondok pesantren. Karena abahku punya pondok pesantren, aku pun ingin mengembangkan pondok pesantren. Kembali ke masalah tafakuh fiddin. Iya. Belajar tentang ilmu agama yang dibagi menjadi 2. Maka yang disebut ilmu agama di dalam Al-Qur'an itu pun ada. Contoh nih. Kalau kita bicara tentang ilmu agama, ada ketika menghadapi sebuah peperangan, maka manusia harus memiliki kelebihan. Itu disebut ilmu hikmah. Ilmu hikmah. Iya, ilmu hikmah. Kalau di Jawa Timur terkenal ilmu kejadukan. Kejadukan. Kalau di Banten ilmu kekuatan. kanuragan. Kanuragan, gitu ya. Macam-macam disebutnya, gitu ya. Ada contohnya misalnya wa ittaqnal jabala wa qum kannahu dulatu wa dunnu annahu waqingum bihim khudhu ma atinakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ditambahin batastum jabbarin. Itu buat mukul sekali pukul. Wah. Sampai buat perangnya juga ada berdoa.
Makanya, Iya. tetapi kalau hal ini dilakukan oleh orang, dipuasai 7 hari, ditirakati, kemudian menjadi orang yang Samson, kuat, super power. Coba, buat ngamuk orang-orang di pasar. Dosa nggak? Dosa. Iya nggak? Untuk mensidrai orang lain dosa nggak? Dosa. Betul. Maka ini bukan tafakuh fiddin lagi. Betul. Bukan tentang ilmu agama lagi. Jahat, walaupun sumbernya dari Al-Quran. Sebaliknya adalah ilmu kedokteran, ilmu kriminologi, ilmu hukum, hubungan internasional misalnya. Ketika seorang dokter dari jam 7 pagi hingga jam 5 sore bayar. Profesi kan. Iya. Tapi dokter ini kepengen asa jadi dokter Mbak Asa. Kepengen masuk surga. Udahlah, aku mau buka praktek setiap jam 5 sampai jam 10 malam. Aku nggak mau tarik. Gratis. Ya, mau digratisin. Karena aku kepingin ilmunya bermanfaat. Katanya tadi kan ilmu yang bermanfaat kan. Nah itu, jadi inilah disebut tafakuh Fiddin. Apa intinya? Pada tahapan implementasi. Ya, pada tahapan amaliyah. Gitu. Seperti tadi yang saya sebutkan, ilmu tanpa amal bagaikan pohon tak berbuah. Ilmu bilal amal. Amal tanpa ilmu bagaikan orang berjalan Tanpa arah. Betul. Gitu ya. Betul. Kayak ini. Jadi semua adalah mau jadi apapun itu adalah tafakuh fiddin. Tinggal implementasi saja. Siap. Stepnya udah dapat ya dari awal. Iya, dari kandungan, Dari kandungan, teenager sampai Terus udah punya ilmu, ruh sama jasadnya udah keren, udah enak. Dapat tafakuh fiddin dan tafakuh. Iya, tafakuh fiddin, salafiyah dan Salafiyah khulafiyah. khulafiyah. Iya. Semuanya buat tadi balance tadi Balance, kembalinya. ya. Nah, ngomongin balance, nih Ya. Gus Hayat dan juga Habib. Tadi kan Habib menjelaskan, maksudnya Gus Hayat menjelaskan putra-putrinya ada yang menjadi dokter. Ya. Itu kan profesi dunia juga Ya, ya. Saya ya. juga pengen jadi diplomat, Iya. jadi ahli kriminologi. Amin, Amin. Amin. Bagaimana Amin. sih cara kita itu bisa membalancekan antara maksimal untuk menggapai mimpi kita di dunia dan juga bisa ditemani dan juga dengan agama yang baik. Karena kan sebenarnya untuk mempertahankan keistiqomahan itu susah. Iya. Konsistensi itu susah. Nah, bagaimana kita bisa membagi duanya secara balance dan juga tetap istiqomah terhadap keduanya? Ya, gini sebenarnya diawali itu dari abah saya almarhum. Abah saya almarhum itu dulu mempromotori membuat rumah sakit. Rumah sakit Islam. Rumah sakit Islam. Ya, mempromotori rumah sakit. Mengajak kepada teman-teman jamaah dan sebagainya hingga berdiri rumah sakit sekarang. Megah. Enggak. Sebenarnya saya yang diprediksi untuk menjadi dokter ya. Ya serius, sama abahku. Iya. Saya disekolahkan di SMA, terus kemudian saya disuruh memilih. Pernah lah. Iya. Terus pernah di salah satu FK saya itu, tapi mundur kemudian sekarang menjadi sarjana hukum. Panggilan hatinya sarjana hukum berarti atau Takdirnya. takdirnya? Apa sih? Ya aku hanya orang ingin merdeka bahwa orang yang memiliki syariat ya. Hukum itu kan syariat. Kemudian saya intinya nggak jadilah. Ya, maka kemudian saya cerita waktu anakku kecil gitu ya. Cerita ayah dulu suruh jadi dokter. Tapi ternyata nggak jadi dokter. Mbahmu itu kepingin loh saya jadi dokter. Udah, waktu itu SD, kelas 4 ya kalau nggak salah. Ya, aku gantikan ya. Ayah kan sudah nggak jadi dokter. Ya, sekarang tinggal Sania, anak yang menggantikan nanti insya Allah akan jadi dokter. Beneran, iya. Maka saya mencoba untuk waktu zaman kecil, saya belikan yang pakai stetoskop. iya, semua mainan itu. Udah dia belajar serius. Dan saya pun mendampingi, artinya untuk guru privat dan sebagainya. Dan alhamdulillah masuk kedokteran di salah satu universitas tanpa tes dan menjadi lulusan terbaik. Alhamdulillah. Ya. Sebagai inspirasi kita semua. Inspirasi. Ya karena apa? Saya batasi waktu kecil. Dulu kan awal-awal belum ada Android tapi udah ada BlackBerry ya. Iya, BlackBerry zaman kita masih kecil. Ya, ada BlackBerry. Saya anak saya nonton TV. Pertama nonton TV. Semua anak saya.
Yang pertama, anak saya kepingin higienis makanannya. Maka anak saya kalau berangkat sekolah dulu, ini tip aja, tip. Barangkali yang masih generasi milenial kan baru nikah nih. Kalau nanti terlahir anaknya, kalau udah mau mulai sekolah, ikan laut yang kecil-kecil, apa namanya? Teri. Teri, kemudian digodok, kemudian dijemur, digoreng. Itu untuk bekal anak sekolah. Kadang-kadang goreng tempe. Itu untuk bikin bekal anakku sekolah. Jadi nggak ada anakku itu jajan, mohon maaf, nggak sebut namanya ya, jajan-jajan yang kayak gitulah ya, yang di toko-toko kayak gitu nggak ada. Bawa bekal, bawa rantang. Alhamdulillah sehat, otaknya sehat. Nonton TV boleh setelah jam 8. Karena harus bisa membagi, pulang sekolah harus istirahat, nanti habis asar harus ngaji, habis maghrib harus belajar sampai isya, nanti habis isya dia anakku harus nonton TV boleh, istirahat boleh. Tapi kalau siang-siang nonton TV, TV-nya tak angkat, tak banting, itu saya. Kemudian zaman BlackBerry, dia main kartun, kadang-kadang ada yang pakai bukan yang HP biasa itu, yang ular-ular itu. Snakes. Bounce, Snake, ya. Yang loncat-loncat Game-game gini Nokia, kan, iya, yang game jadul gitu ya. Iya. Itu kalau pulang sekolah sampai mainan kayak gitu, HP-nya saya minta dan saya banting. Ya, karena belum bisa memanage HP. Ya, masa istirahat. Istiqomah dibentuk dari kecil. Rutinitas dibentuk dari kecil. Kadang-kadang orang tua itu kadang-kadang, mohon maaf ya teman-temanku ya. Iya Gus, sudah aku bilangin tapi anakku nangis terus. Ya udah kalau pilih nangis kasih sayang dengan cara seperti itu, nanti besarnya menjadi anak yang nggak tahu tentang nilai-nilai agama, ya jangan salahkan anaknya. Betul. Karena ibunya cara mendidiknya seperti itu, bapaknya cara mendidiknya seperti itu. Maka jadilah ibu yang bijaksana, jadilah bapak yang bijaksana di dalam bagaimana kami mendidik anak itu betul-betul menjadi anak-anak yang nanti akan bermanfaat gitu. Berarti peran dari orang tua juga sangat penting ya Gus ya. Penting banget. Karena diawali dari lingkungan rumah, dan terbiasa kita hidup seperti itu. Bagaimana seperti saya mau menambahi ya. Tadi bagaimana caranya kita bisa menggapai cita-cita, terus bisa istiqomah. Iya. Agamanya juga istiqomah. Iya, agama istiqomah. Ya. Nah, tadi kalau dari sisi agamanya Gus Hayat sudah dari peran orang tua. Mungkin saya lebih ke personal pribadinya. Iya. Silakan. Mungkin bisa ada 4 tahapan yang dia harus lalui. Yang pertama mimpi, ya kan? Orang harus mimpi dulu. Harus punya mimpi gitu. Ngahayal, ya kan? Ngahayal, mimpi. Sudah ada mimpi, niat. Mimpi tanpa niat nggak bakal terrealisasi. Innamal a'malu binniyat. Ya kan? Ya betul. Kita mau kemana dari pagi udah terplanning, begini, itu niat. Gue nanti pengen ke tendean, pengen kemari. Itu kecuali podcast hari ini ya. Ya, kalau ini dadakan. Langsung tembak ya, Habib. Ini asik. Iya, nggak apa-apa, Bib. Iya, nggak apa-apa. Sekali buat kebaikan, betul. Buat kebaikan itu. Untung kita auto, Bib. Auto, Bib. Buat kebaikan tuh langsung, ya kan? Langsung. Iya. Yang kedua niat, ya kan? Yang ketiga ikhtiar. Niat tanpa ikhtiar juga sia-sia kan. Ikhtiar ya belajar sungguh-sungguh, mencari kampus terbaik, ya kan? Memilih fakultas yang sesuai dengan keinginan, ikhtiar. Yang terakhir ikhlas. Ikhlas itu apa? Oh, susah banget. Itu ikhlas itu ufawwidu amri ilallah. Innallah basyirun bil ibad. Ikhlas itu. Kita serahkan semua perkara kita sama Allah. Allah yang bakal menentukan mengasih kabar baik buat kita. Oke. Niat, ikhtiar dan segala macamnya tadi mau ke HI, diplomat, hubungan internasional, kriminologi, ya kan? Jadi alhamdulillah, nggak jadi ada yang terbaik. Betul. Ini sini yang diperlukan perannya apa? Ikhlas. Jadi itu lebih ke personalnya aja. Betul. Kalau anak zaman sekarang tuh bilangnya do your best and let God do the rest. Iya. Betul. Jadi kita lakukan yang terbaik segalanya. Kalau sudah serahkan. Biar Allah yang mengatur. Percaya semua jalan yang udah dikasih ke kita tuh jalan yang terbaik dan pasti ada hikmah di baliknya. Dalam pendidikan kita sampai selesai dengan target yang tadi itu pasti ngelewatin 4 tahapan ini. Betul. Dan mungkin untuk mencapai ikhlas tadi kita harus difondasikan dengan agama yang baik. Iya, yang Gus Hayat bilang. Saling interrelasi satu dengan lain. Bahasa
Tadi aku kan bilang bulan suci Ramadan harus senang bersedekah. Iya. Mau nggak sahabat Ganjar bersedekah? Mau bahas sekali Mau ya? bersedekah. Iya. Padahal pertanyaan terakhir saya mau tanya tentang ini. Iya, gitu ya. Mau nggak sahabat Ganjar mau bersedekah? Oh, Kalau dong. memang mau, aku mau berikan kuis nih buat milenial nih. Wah, boleh. Waduh, Iya. ini kita Ada juga kuis, nggak tahu loh ya. Ini Iya. spesial hadiah dari Gus Makanya. Hayat. Iya, Boleh. ini yang saya jawab nih. Aku kasih hadiah. Boleh di Paket. Zoom, Mau paketan atau gimana nih? boleh di Zoom nih. Iya. Boleh Apa paket, nih? boleh Enaknya apa? Hadiahnya? Imani. Eh, Jadi Imani bisa pakai OVO, GoPay, Dana. Oh, gitu. Dana. Oh, Nanti iya. Boleh. jadi dari Gus Hayat. Jadi Udahlah, gampang. pokoknya budget dari 500.000 ya untuk 100.000 bulan buat Ramadan. penonton Iya. podcast Sahabat Bicara. Betul, bisa Dapat buat ilmu, dapat Tambah kaos, pahala, tambah kaos. ya. Ya, tambah kaos. Untuk berapa orang nih, Gus? Untuk 3 orang. 500.000 untuk 3 orang. Iya, 300, 200, Dan 300, 300, 200, 100. Itu 600, Gus. Berarti ya oke 600. 600 nggak deh. Oke. apa-apa. 600. 300, 200, dan 100 dan juga merchandise Iya. Sahabat Ganjar. Sahabat Iya. Ganjar. Pertanyaannya, Silakan. ya, pertanyaannya nih, yang pertama adalah rukun Islam ada berapa? Cepet-cepetan jawabnya nih, rukun Islam ada berapa? Yang kedua, rukun iman ada berapa? Dah, seperti itu. Terus pada bulan suci Ramadan, ketika orang bersedekah, pahalanya dilipat gandakan menjadi berapa lipat ganda. Itu aja kuisnya. Ada 3 pertanyaan ya. Iya, Pertama gampang. tadi ada berapa? Rukun Rukun Islam, Islam ada berapa? Berapa? Rukun iman ada berapa? Dan yang ketiga tadi? Dalam bulan suci Ramadan, Dan ketika orang bersedekah akan dilipat gandakan Gandakan menjadi berapa? menjadi berapa? Iya. Podcast Sabi yang nonton hari ini, yang Spesial tahu nih. spesial, jawab pertanyaan dari Gus Hayat di kolom komentar. Di kolom komentar. Nanti akan kami pilih ya. Iya. Kami pin, setelah kami pilih pin menang. kita akan hubungi dan kita dapat hadiah spesial nih. Hari pertama bulan suci Ramadan. Hari pertama. pertama. Iya. Hadiah. Ini baru pemanasan, Pemanasan. ya. Bulan suci Ramadan. Nanti- Makanya ikuti terus. Ikuti Sahabat terus. Ganjar. Sahabat Ganjar dong. Oh. Ikuti terus podcast Sahabat Ganjar. Sahabat Siap, Bicara. nanti Sahabat Bicara di podcast Sabi, nanti ke depannya hadiahnya makin besar ya, apalagi di bulan Ramadan. Iyalah buat lebaran Buat gitu. lebaran. Buat Iya. lebaran. Bagi-bagi kita, seperti uang kaget. Iya. Ya. Ini Gitu baru ya. Mukodimah. Mukodimah, Iya. pembukaan saja. Pulang Bukaan. kampung pakai baju baru, celana baru, sepatu baru. Dari mana? Hadiah. Dari siapa? Sahabat Ganjar. Ganjar. Ini visi Ganjar boyang, bicara. misi moya ala Sahabat Ganjar. Ditunggu Iya, ya, Sahabat iya. Ganjar jangan lupa untuk komen jawaban Jawabannya. dari pertanyaan Gus Hayat Betul, tadi betul, dan betul. nanti kita akan hubungi dari tim kami. Oke. Terima kasih. Iya. Udah kan? Oke, sip. Sip. Kak, Mungkin ini kali ya, udah karena udah di penghujung acara nih, kita Iya. mau dengar dari Gus Hayat sama Habib nih, mungkin pesan-pesan nih buat generasi-generasi muda ataupun sahabat-sahabat Ganjar semua yang lagi nonton nih, yang lagi nonton podcast Sabi ini, mungkin mengawali bulan Ramadannya bagaimana, terus pesan buat memperkuat iman nih, jadi generasi yang baik gitu bagaimana pesan-pesannya. Mungkin dari Habib Ya. dulu deh. Iya, di bulan suci ini, ya. Ini momen dalam satu tahun sekali. Ya kan, bulan yang ditunggu-tunggu, bulan yang penuh rahmat, ya kan. Buat sahabat milenial, sahabat Ganjar, gunakanlah Gunakan. waktu yang penuh momen ini, yang penuh barokah, penuh rahmat ini, gunakanlah dengan cara membersihkan diri, ya kan, terus menjadi generasi milenial yang cerdas, ya kan, betul. dalam memahami setiap informasi. Iya. Ya. Terus yang ketiga juga tazkiyatun nafas dalam bulan suci Ramadan ini. Apa? Apa tuh? Bib. Apa tuh, Bib? Nggak tahu. Tazkiyatun nafas itu mensucikan diri, Mensucikan diri. membersihkan diri dengan cara-cara itu dia, zikir, amal yang ada. Salah satunya nonton ini. Nonton Sahabat Iya. Ganjar, Ini mencari ilmu. Betul. duduk dengan pembahasan ilmu Betul, Ibu. yang positif, itu juga mendatangkan pahala. Betul. Ya itu sih pesannya ya. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Mungkin kalau dari saya buat teman-teman dari Sahabat Bicara. Sahabat Bicara,
dalam bulan suci Ramadan ini mari kita awali bersama hidup kita ini dengan kepasaran kita kepada Allah, kita untuk menata kembali tatanan hidup ke depan. Yang lalu biarkanlah berlalu. Kita tatap masa depan yang lebih baik. Kalau orang Jawa bilang, damen-damen, pari-pari, bien-bien, saiki-saiki. Yuk start bareng, lari bareng milenial, kita bangun bangsa dan negara ini dengan baik. Dengan penuh cinta dan kasih sayang. Penuh cinta dan kasih, itu yang perlu di-highlight. Iya. Tanpa kebencian, kita semuanya penuh cinta dan kasih. Menjadi manusia yang bermanfaat. Iya. Betul, bermanfaat bagi sesama. Baik. Nggih. Setuju. Baik. Oke. Jadi kalau menurut aku sendiri nih, untuk kesimpulan untuk pada hari ini, jadi untuk menyambut Ramadan, marilah kita sucikan hati, sucikan diri, kita berbagi, sedekah, ilmu, apapun itu. Dan tentunya dengan menonton podcast Sahabat Bicara. Betul. Seperti itu. Masih banyak nanti podcast-podcast yang bakal kita bahas nih, seru banget topik-topiknya ke depannya. Kita bakal nemenin sahabat-sahabat Ganjar ataupun seluruh yang nonton podcast Sahabat Bicara ini di agenda-agenda Ramadan. Iya kan? Dan juga hadiah-hadiah yang menunggu. Hadiahnya juga menarik. Ya. Mungkin terima kasih juga ini buat Gus Ya, saya, dan terus juga Habib Habib Razi, Rahman. terima kasih. Di podcast perdana nih di bulan Ramadan ini. Mungkin buat mak-mak juga harus ada kuis mak-mak dong. juga. Iya, Mama ada kuis. Nanti di tema Mama. selanjutnya. Mak-mak juga harus ada Oh, mau kuis hari ini juga? Nanti Oh, lah, nanti harus ada kuis. Baiklah. Kaget. Masa mama nggak diperhatiin? Pasti dong. Jahat banget sih. Betul. Kita di sini semua Jangan segmen, dong. semua segmen Semua Ada tadi. kita ada mama lo ya. Ada emak. Iya nggak? Betul. Mama Mama paling penting. itu. Iya. Penting. Nanti kita kasih kuis. Kita kasih kuis. kuis. Hadiahnya apa tuh, Gus? Biasa. Minyak goreng. Iyalah minyak goreng. Ini Ini ya, Apalagi apa? kalau bukan minyak goreng. Mau lebaran, Mm-mm. tahu nggak kebutuhannya? Ketupat. Ketupat. Nah, butuh beras. Parsel. Oh, Beras yang paling kelasnya premium. high, Yang paling premium. Ngeri, udah. boleh. Oh iya kan kayak Produk gitu kan. Indonesia premium. Itu. Nah iya, nanti kita kasih tuh minyak kan, Mm-mm. minyak goreng, kita cari dari minyak buat hadiah parcel lah buat teman-teman. Buat giveaway ya. Iya, Betul. Karena ya. kan bulan Ramadan adalah bulan berbagi. Iya. Betul. Bulan penuh berkah. Bulan penuh berkah. Bulan penuh berkah. Sekali lagi terima kasih banyak Gus Oke. Haya dan juga Iya. Habib Razi atas segala ilmu Betul. sharing pada hari Iya. ini. Saya hatinya sangat terbuka dan saya sangat menantikan untuk bisa bergabung lagi bersama Gus Haya dan juga Habib Razi Insya untuk Allah. berbincang-bincang, Ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol Iya. masalah hal lain. masalah Iya. lain. Karena topik-topik meskipun lain. Sudah terbang jauh, Mm-mm. tapi hati tetap forever yang. Oh iya. Forever yang Iya. banget. Forever yang banget. Segala aspek kehidupan milenial tahu semua. Tahu semua. Iya. Gak Iya. pernah tua. Nggak pernah tua, menolak tua. Menolak tua. Baik, kalau begitu kami ucapkan dari host, saya Asya, Saya Imam Syidi. kami ucapkan terima kasih Makasih. dan sampai bertemu di episode selanjutnya Sahabat Bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.